Puji Tuhan, shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita dipenuhi dengan roh Tuhan senantiasa, amin. Sebab kita ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerahnya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita ibadah, mari kita siapkan hati kita bersama-sama berdoa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami tinggikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan yang berkarya menyatakan segala kebaikan demi kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap perlindungan, buat setiap penyertaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur dalam setiap hidup kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam naungan dan kasih-Mu, Engkau selalu memelihara kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala hidup kami, buat nafas hidup, buat kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam setiap hidup kami. Bersama-sama kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Di rumah-Mu yang kudus kami membawa hidup kami. Kami rindu menaikkan sembah syukur pujian hanya bagi Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, tetapi dengan kasih kami datang membawa hidup kami. Kami rindu bersekutu meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja yang empunya tubuh jiwa roh kami. Biarlah segenap nafas kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah segenap ucapan kami memasyurkan kebesaran kasih-Mu. Curahkan urapan kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Jiwa kami haus, jiwa kami rindu dan menantikan Tuhan. Biarlah roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dan hanya Engkau yang kami nantikan, hanya Engkau yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan dan kami sanjung di tempat ini. Bagi-Mu sembah dan pujian, berkuasalah, bertahtalah atas setiap pujian kami. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bisa berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Dengan sukacita dan semangat kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Berikan lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Segala hormat bagi Dia, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Sungguh Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Nyata perbuatan-Mu dalam setiap hidup kami. Kasih-Mu yang mengubah setiap kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Mari katakan, Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari serukan sama-sama katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkaca. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Engkau kami sanjung, kami tinggikan. Mari lebih lagi serukan katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan sorakan keajaiban kebesaran Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa, sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Tuhan, Raja mulia. Biar musik memuji Tuhan. Kami agungkan kebesaran-Mu. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Biar setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Mari katakan, Raja mulia. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya, glory haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan kami bawa segenap sembah dan hidup kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, Roh-Mu yang selalu memenuhi setiap kami. Biarlah hadirat-Mu tercurah ya Tuhan, lawat setiap kami, penuhi kami. Roh Kudus penuhi hidup kami. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami haus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah
sanjungkan dunia mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kami sembah Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kami sembah kudus, kuduslah Tuhan. Oh, oh, oh. Kami bersyukur, haleluya. Hanya Kau yang layak disembah, haleluya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, itu kerinduan kami, mengalir kasih-Mu, mengalir, haleluya. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau ajaib, kami kagum, kami sembah. Terima kasih buat segala kebaikan demi kebaikan-Mu, buat tuntunan kasih dan kemurahan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur. Biarlah masuk, biarlah masuk masih. Siapa badala. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu, Raja di atas segala raja, segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Biarlah bersama Kados, Kados, Adonai.
Mari sembah di dalam kekudusan. Kados Adonai Elohim Yahweh Yeshua HaMashiach Kudus. Mari penuhi ya Tuhan. Roh Kudus lawan penuhi. Engkau yang mengubahkan, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami dalam hadirat-Mu. Haleluya. Engkau menjamah, Engkau memenuhi, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari terus sembah di dalam roh dan kebenaran. Mari sembah. Jangan berhenti Bapak Ibu, mari ikuti. Hampiri, tinggikan sembah Dia. Rapakana masyandara masikala pasyala badala badala badala. Rapakana masyandara masikala badala 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 badala. Ini waktumu ya Tuhan. Oh, rala masikindala badala 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 badala. Oh iya, badala mari jamah ya Tuhan. Engkau menyelidiki setiap hati kami. Oh ralapakana masikindala badala 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 badala. Pribadi lepas pribadi penuhi dengan kuasa hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau menyembuhkan, memulihkan, Engkau mengampuni, Engkau memperbaiki, Engkau melepaskan setiap kami. Oh rapakarala masyandara masikarala badala badala badala. Engkau menaruh hati yang mengasihi Tuhan. Engkau menaruh setiap pengetahuan, kasih, kebenaran yang daripada-Mu memenuhi setiap hidup kami. Oh rapakarala badala 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 badala. Bawa kami semakin dalam mendekat dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu, rancangan demi rancangan-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga kami memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau. Oh lama sandara badala 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 badala. Kuduslah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap hati kami. Roh Kudus, Roh Penolong, Penghibur yang menuntun dan membantu setiap kami. Haleluya. Engkaulah jawaban atas setiap pergumulan kami. Di dalam Tuhan ada jalan, di dalam Tuhan ada terbuka jalan. Bersyukur, sembah, percayalah akan segala kebenarannya. Dia akan membukakan setiap jalan yang tidak kau ketahui. Dia akan membawa di dalam kebenaran. Nana masih naikkan syukur, sembah Tuhan. Oh, oh,
Kados, Kados, Kados. Dahsyat Kau Tuhan. Hanya Kau yang mampu memuaskan setiap hati kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap kami. Di dalam hadirat-Mu Engkau memulihkan setiap hati kami. Ada kasih yang menutupi setiap kami. Ada peluk cinta yang daripada-Mu tercurah dari tempat kudus-Mu memenuhi setiap kami. Bahwa kami semakin mendekat ya Tuhan, memahami segala kehendak, rencana dan kebenaran-Mu. Oh, sembah kami, hidup kami, nafas kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sangat baik Kau, sangat baik Kau, kasih-Mu tiada yang seperti Kau. Mari terus nikmati. Mari nyanyikan pujian ini, Bapak bisa bangkit berdiri. Ku cinta Kau dan angkat suara, bersama-sama kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Yang Kau dengar segala bagaikan musik merdu dan
Ada di tempat ini. Oleh karena Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami sebagai rasa syukur kami memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan berkenan atas kami. Dan kami percaya berkat-Mu dicurahkan bagi kami hari ini. Lawatan Tuhan menjamah setiap kami. Tak satu pun di antara kami pulang dengan sia-sia. Tapi kami dipulihkan oleh Tuhan, mengalami hidup yang baru dari Tuhan. Sebab firman-Mu yang memperlengkapi kami Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami, mengajar kami Tuhan, sehingga jalan kami adalah seturut dengan jalan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat-Mu yang menerima. Terpujilah Engkau, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Siapa yang bersuka cita dan diberkati Tuhan hari ini Bapak Saudara, lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saya Pendeta Rudi Simon Pardede, dan oleh anugerah Tuhan saya boleh ada bersama dengan Bapak Saudara hari ini. Bukan karena saya lebih pintar dan lebih hebat dari Bapak Saudara. Semua kita sama-sama belajar kepada Tuhan, terutama belajar di dalam firman-Nya. Katakan amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penggembalaan di tempat ini yang sudah memberikan saya kepercayaan. Ini kali yang kedua saya boleh melayani tempat ini Bapak Saudaraku. Kiranya selanjutnya yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Katakan amin. Loh, kok aminnya kurang semangat Bapak Saudara. Bilang sama yang di sebelahmu, biarlah keluarga pendeta itu menjadi keluarga kita juga. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Saudaraku, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita buka Alkitab kita. Kita mulai dari Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat yang ke-13. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan, sekali lagi kita baca dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3 ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Katakan amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita supaya kita sebagai orang-orang percaya yang sudah terpanggil di dalam Tuhan, jangan kita sampai menganggap remeh dengan yang namanya firman. Tadi pagi saya sampaikan bahwa dalam firman Tuhan, Tuhan mengajar kita, dan di dalam firman itu ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah berlaku taat kepada setiap firman. Karena barang siapa yang taat, dikatakan Alkitab, akan mendapatkan balasannya. Balasan apa? Balasan yang terbaik
dari setiap ketaatannya. Tetapi bagi mereka yang suka meremehkan firman, akan apa bu saudaraku? Akan menanggung akibat. Nah, yang dimaksud di sini akibat adalah resiko buruk yang akan dia alami. Resiko buruk yang akan dia terima. Kalau kita berbicara resiko buruk macam-macam bu saudaraku. Ada saya kenal seorang bapak, udah dihotbain sama pendeta, tidak mau bertobat. Waduh, mulai dari pendeta yang lembut, selembut bapak wakil gembala di tempat ini. Bapak wakil gembala kan lembut sekali. Saya lihat-lihat, ini bapak ini dari Batak atau dari Jawa ini. Karena selembut bapak ini saya tahu hanya ada di Jawa, bapak saudaraku, dikasih Tuhan. Lembut. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk bapak wakil gembala. Iya, supaya nanti saya aman pulang dari sini, bapak saudaraku. Haleluya. Tapi ada pendeta juga. Udah pendeta yang apa ya? Orang Batak bilang pendeta bongor. Tahu pendeta bongor? Pendeta besar suara, bapak saudaraku. Khotbah enggak juga, saudaraku, dikasih Tuhan. Mulai dari pendeta diam di tempat, mulai dari awal berkhotbah sampai selesai. Sampai pendeta yang sudah keliling-keliling berkhotbah, enggak juga bertobat, bapak saudaraku. Wah, ini mengerikan sekali. Bapak ini tetap juga tidak mau dengar firman, tidak mau terima firman. Dan apa yang terjadi, bapak saudaraku? Ini ya, persoalannya begini. Kalau pendeta khotbah pakai ayat, sama-sama katakan dengan saya, kalau pendeta itu khotbah pakai ayat. Coba semuanya, bapak saudaraku, kalau pendeta itu khotbah pakai ayat. Tapi saya mau bilang, kalau sudah Tuhan yang khotbah, Tuhan gak pakai ayat. Bilang sama yang di sebelahmu, dengarkan itu. Amin. Kalau pendeta yang khotbah mau model bagaimanapun, selalu pasti pakai ayat. Tapi kalau Tuhan yang khotbah, Tuhan tidak pakai ayat. Tuhan pakai apa? Tuhan pakai apa, bapak saudara? Iya, ayat juga firman. Tapi semua katakan, kalau Tuhan sudah bicara, dengar. Tuhan pakai apa? Pekerjaanmu. Tuhan pakai apa? Penyakitmu. Tuhan pakai apa? Anak-anakmu. Tuhan pakai siapa? Tetanggamu. Tuhan pakai siapa? Mertuamu. Dikhotbahin pakai ayat tidak bertobat. Akhirnya apa? Tuhan yang khotbah. Stroke. Tadi waktu sehat tidak mau dengarkan firman. Siapa itu? Pendeta Rudinya? Pendeta kecil kayak gitu, ngapain perlu didengarin? Shalom. Tapi giliran kalau sudah stroke, apa yang terjadi? Tiap hari maunya dikunjungi sama pendeta. Bilang sama yang di sebelahmu, jangan pura-pura gak ngerti. Betul saudara? Itu kalau Tuhan yang khotbah. Jangan anggap remeh dengan firman. Karena barang siapa yang meremehkan firman, pasti akan menerima balasannya. Ada akibat yang harus dia tanggung. Oleh sebab itu, bapak saudaraku, jadilah anak Tuhan yang taat. Katakan amin. Siapa yang rindu diberkati Tuhan dengan luar biasa? Sama-sama katakan dengan saya, mulai hari ini saya mau taat sama Tuhan. Sesama orang taat, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu bapak saudaraku, dalam ibadah yang kedua ini saya berikan judul firman Tuhan berbicara tentang apa? Menuai dalam ketaatan. Ternyata orang yang taat kepada firman, orang yang taat kepada Tuhan, pasti akan menuai. Sama-sama katakan dengan saya, kalau saya taat saya pasti akan menuai. Coba lihat yang di sebelah saudara, itu wajah orang taat atau wajah orang yang suka menolak? Haleluya. Tapi puji Tuhan, saya melihat dari tempat ini semua wajah-wajah yang taat. Katakan amin. Tapi takutnya taatnya hanya di sini. Setelah di sana, tapi kita semua orang-orang taat. Katakan amin. Mari kita lihat saudaraku, setidaknya saya mau angkat 3 poin hari ini. Seperti apa orang yang menuai dalam ketaatan.
kita lihat dalam Lukas pasal yang kelima. Menuai dalam ketaatan. Apa yang dituai orang yang taat kepada Tuhan? Coba lihat Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Karena ayat ini lumayan panjang, jadi saya nggak perlu bacakan, tapi saya sampaikan perikop dari ayat ini berbicara tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini kisah di mana Petrus dipanggil oleh Tuhan dari seorang profesi yang menjadi pelayan. Dia adalah seorang nelayan di laut, menangkap ikan sehari-hari pekerjaannya. Namun waktu itu Tuhan menghampiri Simon Petrus. Tuhan berbicara kepada Simon Petrus, dan apa yang terjadi di dalam kisah ini Alkitab mengatakan, tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Nah saudaraku, kronologis dari kisah ini adalah pada waktu itu Simon dan dengan teman-temannya, mereka sudah semalam-malaman menjala ikan di laut. Nah tentu saudaraku dikasih Tuhan, mereka ini adalah orang yang sudah profesional, betul? Karena memang itu sudah menjadi profesi mereka sehari-hari. Sudah banyak hari-hari yang dia lalui, tahun-tahun yang dia lalui sebagai seorang nelayan. Dia sudah mengerti membaca cuaca. Mana cuaca yang tepat untuk saya menjala ikan, mana cuaca yang tepat untuk saya tidak pergi ke laut. Mereka itu adalah orang yang ahli, saudaraku. Apalagi kalau sudah terjun setiap hari dalam prakteknya. Nah tetapi pada waktu itu entah kenapa mereka menjala, saudaraku, tetapi tak satu pun mereka mendapatkan ikan. Akhirnya mereka pulang ke pantai dan membersihkan jalannya. Nah pada waktu itu Yesus datang. Dan saya yakin tidak kebetulan Yesus datang pada waktu itu, karena Tuhan punya rencana untuk Simon Petrus. Katakan amin. Yesus datang dan Yesus meminjam perahu daripada Simon untuk Yesus boleh mengajar orang banyak. Yesus mulai mengajar, dan banyak orang akhirnya percaya kepada pengajaran Yesus. Memang tidak diceritakan secara konkret bagaimana responnya Simon Petrus akan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, karena memang tidak ada dikatakan di situ secara langsung. Tetapi yang pasti perahu Simon dipinjam, Yesus berkhotbah di atas perahu. Setelah Yesus selesai berkhotbah di atas perahu, Yesus berkata kepada Simon, Simon, ayo kita berlayar lebih lagi ke dalam. Simon menjawab, Guru, udah semalam-malaman kami menjala ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dia jawab lagi, tapi karena engkau yang menyuruhnya. Apa dasar dan alasan Simon akhirnya berkata karena engkau yang menyuruhnya? Saya yakin karena Simon itu respon dengan apa yang dikhotbahkan oleh Yesus pada waktu itu. Sehingga dia berkata, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Dia masuk, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mereka mendapat sejumlah besar ikan. Katakan amin. Sampai-sampai saudaraku, 2 perahu yang mereka bawa penuh dengan ikan, bahkan hampir tenggelam karena saking banyaknya ikan. Padahal semalam-malam mereka menjala, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan saya punya kesimpulan dengan kisah ini. Dengar baik. Apabila kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dengar, maka kita akan menuai mujizat dari Tuhan. Tepuk tangan dari Tuhan. Orang yang mau taat akan menuai mujizat. Tapi orang yang tidak mau taat tidak akan pernah mungkin melihat mujizat Tuhan. Jujur bahwa saudaraku, kita akan merindukan supaya Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Tapi seringkali kita gagal untuk apa? Taat. Tuhan sudah ajarkan, Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah pesankan. Entahkah itu lewat hamba Tuhan, entahkah itu lewat seorang pendoa, entahkah itu lewat seorang penginjil, entahkah itu lewat pesan firman yang saudara dengar, akan mungkin saudara baca setiap hari.
Tapi kita mengeraskan hati. Kita lebih mengikuti keinginan daging kita, sehingga kita tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, seringkali untuk kita mau belajar taat kepada Tuhan, seringkali kita punya alasan begini, saudara, enggak mungkin. Ini sulit untuk dilakukan, ini sulit untuk dikerjakan. Tapi lihat, Petrus walaupun dia sadar, dia adalah orang yang profesional, namun Yesus bukanlah orang yang profesional. Tapi karena dia mendengarkan pengajaran Yesus, dia dengarkan firman Tuhan, dia taat dan dia ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan saat itu juga mereka mengalami mujizat. Mujizat yang sangat luar biasa. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan saya yakin bahwa saudaraku, saya tidak bisa membayangkan seperti apa sukacitanya Petrus. Betul? Tadi dia waktu membersihkan jalannya, nasib. Semalam-malaman gak dapat ya. Oh Tuhan. Habis saudara bisa bayangin di tengah laut mereka menangkap sejumlah banyak kira-kira gimana lah ekspresinya si Petrus, saudara? Kira-kira bagaimana sukacitanya Petrus? Itu tadi menuai sukacita dalam penuaian. Wow! Sampai dia kasih isyarat kepada kawannya. Ambil. Amin saudara. Karena apa? Tuhan kerjakan mujizat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mau katakan hari ini, dengar baik. Ketika Bapak saudara pulang dan menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, di rumahmu engkau akan melihat mujizat Tuhan. Di tempat usaha dan pekerjaanmu engkau melihat mujizat Tuhan. Dalam hidup anak-anakmu engkau akan melihat mujizat Tuhan. Yang rindu mengalami mujizat Tuhan, diberikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tetapi yang kedua saya catat di sini bahwa saudaraku dikasih Tuhan, bagi orang yang taat akan menuai sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Yang kedua, mari kita lihat Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25. Memang kameramen bisa repot kalau khotbahnya pendeta model saya ini. Ini saya masih baik loh saudara. Biasanya saya keliling-keliling. Iya, saya syukur ini saudara berpencar, jadi menakutkan saya. Iya. Matius pasal 25 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Nadanya sama, isinya sama saudaraku. Baik titik komanya sama. Tapi kita baca satu aja karena isinya sama ya. Ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya catat di sini yang kedua, dari peristiwa ini saudaraku kita belajar. Ini ada 3 orang hamba. Ketika tuannya bepergian ke luar negeri, tuannya ini menitipkan beberapa talenta kepada mereka masing-masing. Alkitab mengatakan seturut dengan kemampuan mereka. Yang satu diberikan 5, yang kedua diberikan 2, yang ketiga diberikan 1. Tapi Alkitab mengatakan bahwa saudaraku, yang menerima 5 dan menerima 2, mereka mau taat seperti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Mereka mengerjakan talenta itu dan menghasilkan talenta juga. Berbeda dengan hamba yang ketiga yang hanya menerima 1 talenta. Dia memilih untuk tidak taat. Nambah-nambahin kerjaan. Ini bos nggak tahu bikin perintah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia simpan. Dia sembunyikan talenta yang 1 itu. Dan akhirnya tuannya pun pulang. Alkitab punya catatan yang luar biasa. Kepada yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta, akhirnya apa? Tuannya memuji mereka. Dan tuannya berkata, karena engkau setia dalam perkara kecil,
maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Itu artinya apa? Dengar, orang yang taat akan menuai kepercayaan dari Tuhan. Berbicara tentang kepercayaan tidak selalu berbicara tentang materi. Berbicara tentang kepercayaan tidak selalu berbicara tentang jabatan. Tetapi dengar baik saudaraku, kepercayaan itu juga bisa berbicara tentang pelayanan yang Tuhan taruh, karunia yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita orang percaya. Tapi ingat, Tuhan akan memberikan kepercayaan itu apabila kita mau taat. Ada banyak orang rindu melayani, tapi dia mengakui dalam hidupnya, aku gak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Dia menarik diri saudaraku. Dia lebih baik berdiam dan tidak berbuat apa-apa, karena dia merasa dia gak bisa mampu. Tapi dengar, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Ketaatanmu itu penting supaya Tuhan mempercayakan karunia dan talenta bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya punya rasa syukur kepada firman. Apa itu? Karena Tuhan tidak selalu mencari orang-orang yang sudah bisa. Tuhan itu gak selalu mencari orang-orang yang sudah profesional, yang sudah mantap. Tapi justru Tuhan mencari orang-orang yang taat. Kalau kita taat, walaupun yang kita lakukan masih perkara kecil, percaya saudaraku, ketaatanmu itu akan membawa engkau kepada apa? Next levelnya Tuhan. Tuhan percayakan lebih lagi, Tuhan percayakan lebih lagi, Tuhan percayakan lebih lagi. Oleh sebab itu bahwa saudaraku, ketaatan adalah kunci untuk kita memperoleh kepercayaan dari Tuhan. Ketaatan adalah kunci untuk kita memperoleh kepercayaan dari pimpinan kita. Ketaatan adalah kunci untuk kita memperoleh kepercayaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita menjadi orang pemberontak, jangankan menitipkan kepercayaan. Sorry, orang kalau udah pemberontak, jangankan menitip kepercayaan. Nitik sampah pun susah, betul nggak? Sampah. Kau suruh aku buang sampah? Samamu nih. Karena memang udah dasar pemberontak. Tapi orang taat. Tolong dong sampahnya. Oh boleh, saya bantu. Haleluya. Ya terserah hatinya mau bagaimana. Tapi yang jelas, karena ini bukan pemberontak, tapi orang taat. Ada satu teman saya mahasiswa dulu, waktu saya kuliah di Surabaya, Bapak Saudara. Ini orang taat banget. Pokoknya semua ditaatin. Jadi terkadang saudaraku, karena saking taatnya, dia bingung mana yang mau dia kerjakan. Dia berhadapan dengan si A taat, berhadapan dengan si B taat, berhadapan dengan si C taat, semua dia taatin, nurut. Jadi tiba-tiba saudaraku, ketiga-tiganya sekali memberikan perintah. Dia bingung saudaraku, mana yang mau dia kerjakan. Akhirnya dia kerjakanlah satu persatu, dan semua itu harus memakan waktu, membuat dia harus menerima yang namanya teguran. Kau itu ya, tadi diperintahkan jam 3, hasilnya baru jam 6. Ya gimana lah Pak, gimana lah Bu, tadi saya dapat perintah begini. Nah makanya kamu itu jangan semua keturutin. Nah itu dia. Tapi dengar baik saudaraku, walaupun demikian, sering memang dia mengalami sedikit goncangan dari sesamanya. Tapi akhirnya dia semakin dipercaya Tuhan. Dan sekarang dia sudah dipercaya menjadi asistennya seorang kepala kaprodi pasca sarjana di salah satu kampus yang ada di Surabaya. Dia orang biasa Bapak Saudaraku, tapi dia hanya bermodal taat. Dia bisa kuliah S2 dengan sponsor, dan dia menjadi staf kepala kaprodi pasca sarjana. Orang biasa yang tadinya dihina, direndahkan. Karena apa? Terlalu nurut. Tapi ketaatan itu tetap menghasilkan buah. Apa itu? Kepercayaan dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak, kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga.
gampang untuk seseorang itu dapat dipercaya. Betul? Apapun bacotnya minta ampun, belum tentu kita mampu dipercaya. Tapi dengan kita taat, maka kepercayaan itu akan datang kepada kita.